Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dengan nomor NPM 10 12 04 70 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang makalah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Kurnia dengan NPM 101200502. Saya dari kelas F1. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Rifan Hilmi dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101205007. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Organisasi apapun, skala dan ukurannya pasti tidak lepas dari faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya tidak dapat dengan mudah dan sederhana untuk mencari atau merekrut tenaga kerja yang berpotensi dan sesuai standar organisasi harus melihat berbagai aspek internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja merupakan kebutuhan bagi organisasi. Menurut Rahmawati 2008 halaman 56, perencanaan tenaga kerja itu sendiri adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan, rekrut, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Rumusan masalah 1. Bagaimana perencanaan atau tahapan tenaga kerja yang harus dijalankan? 2. Strategi apakah yang akan dilakukan oleh perusahaan? 3. Perencanaan atau tahapan seperti apa yang harus dipertahankan? Tujuan penelitian dari pemaparan di atas dapat ditarik. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja pada setiap tahapan sumber daya manusia. Manfaat penelitian selain dengan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut. 1. Bidang akademis dapat digunakan untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bidang perencanaan tenaga kerja dan kinerja karyawan dan umumnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Bidang praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memprediksi informasi lebih terkait dalam bidang sumber daya manusia, khususnya terfokus pada tahapan atau perencanaan tenaga kerja, sehingga berguna untuk penentuan kebijakan yang tepat bagi pihak tingkat atas dan pihak manajemen personalia. Bab 2. Tinjauan pustaka. Perencanaan sumber dari strategi bisnis di masa yang akan datang dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan strategik yang menuntut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menerjemahkan isu-isu aktual dalam perubahan guna mendukung rencana bisnis di masa depan. Keselaraan antara perencanaan bisnis dan perencanaan sumber daya manusia dapat membangun kekuatan dan keunggulan bisnis. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas dan perencanaan sumber daya manusia antara lain globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan posisi angkatan kerja. Perubahan karakteristik angkatan kerja yang ditandai oleh berkurangnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja, semakin meningkatnya masa kerja golongan tua, dan peningkatan
kualitas tenaga kerja membuktikan perlunya perencanaan sumber daya manusia. Dengan demikian, proyeksi demografis terhadap angkatan kerja di masa depan akan membawa implikasi bagian pengelolaan sumber daya yang aktif. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian dan perolehan sejumlah kandidat karyawan yang berkualitas sehingga memungkinkan perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Secara ringkas, proses rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapat sejumlah pelamar. Produk dari proses rekrutmen adalah sejumlah kandidat karyawan atau pemegang jabatan yang akan diproses berikutnya dalam tahapan seleksi. Oleh karena itu, rekrutmen merupakan proses awal dari apakah suatu organisasi mendapatkan orang yang tepat atau sebaliknya. Tujuan rekrutmen. Aktivitas rekrutmen menyisihkan pelamar yang tidak tepat dan memfokuskan upaya pada calon yang akan dipanggil kembali. Aktivitas rekrutmen dapat membangun opini publik yang menguntungkan dengan cara mempengaruhi sikap para pelamar sedemikian rupa terlepas dari mereka diangkat atau tidak. Program rekrutmen yang baik perlu melayani banyak tujuan yang kadangkala bertentangan. Tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, individu yang underqualified yang belakangan tentunya akan diberhentikan dan individu overqualified yang akan menderita frustasi dan meninggalkan organisasi tidak boleh diangkat menjadi pegawai. Tujuan pasca mengangkat fostering goals perlu pula difikirkan. Proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Tujuan lainnya adalah bahwa upaya rekrutmen hendak mempunyai efek luberan atau spillover effects, yakni citra umum organisasi harus menanjak dan bahkan pelamar yang gagal harus mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-produknya. Lebih lanjut, segenap tujuan di atas haruslah diraih dengan kecepatan paling tinggi dengan biaya serendah mungkin bagi organisasi. Menurut Faisal Rifai, dalam Suwatno dan Doni Juni Priyansa menyatakan bahwa tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Suwanto dan Joni Priyansa 2011 halaman 63. Selanjutnya, kendala yang terjadi pada saat perekrutan dalam muncul dari organisasi. Perekrutan dan lingkungan eksternal menurut Henry Simampora dalam Suwanto dan Doni Juni Priyansa, kendala yang lazim dijumpai dalam rekrutmen meliputi: yang pertama, karakteristik organisasional; yang kedua, citra organisasi; yang ketiga, rencana strategi dan rencana sumber daya manusia; dan yang keempat, kebiasaan perekrutan; kelima, kondisi eksternal; keenam, daya tarik pekerjaan; ketujuh, persyaratan pekerjaan. Bab 3. Metode penelitian.
sejumlah data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode tertentu, lalu diinterpretasikan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung. Metode pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian menggunakan dua metode dalam pengumpulan data. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian kepustakaan atau bisa disebut libraries. Studi literatur merupakan tahap pengkajian terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan mempelajari teori yang terkait dengan permasalahan tersebut. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah. Metode penelitian ini merupakan satu tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada tahap ini sangat diperlukan arahan dalam menyelesaikan penelitian secara tepat, jelas, dan terstruktur. Adapun yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, pengumpulan data, langkah-langkah penelitian. Metode pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian menggunakan dua metode dalam pengumpulan data. Adapun metode penelitian, jurnal dan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi perusahaan. Dalam penelitian ini, studi literatur yang dilakukan berkaitan perencanaan, pengendalian produksi, dan perencanaan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian kepustakaan. Studi literatur merupakan tahap pengkajian terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dalam mempelajari teori yang terkait dengan permasalahan tersebut. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah dan mengenali sistem yang akan dipelajari. Literatur yang digunakan berupa tenaga kerja. Yang kedua, metode penelitian lapangan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data, di mana peneliti secara langsung terjun pada proyek penelitian. 3.4 Langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah: yang pertama, studi lapangan, kedua, studi literatur, yang ketiga, identifikasi masalah, yang keempat, perumusan masalah, yang kelima, penutupan tujuan penelitian, yang keenam, pengumpulan data, yang ketujuh, pengolahan data, dan yang kedelapan, analisis dan pembahasan. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1.1 Perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa datang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis atau terstruktur dengan baik, maka akan dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, daya manusia berkaitan pelatihan. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan. Menurut Shimamura 2004, perencanaan SDM yang efektif meliputi: yang pertama, perencanaan kepegawaian merupakan penentuan identifikasi dan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan. Dan yang kedua, perencanaan program. Perencanaan program menyangkut penyusunan rencana kepegawaian dan pemeliharaan alat SDM yang paling efektif yang terpusat pada kelebihan maupun kekurangan SDM. Perencanaan program meliputi koordinasi dalam berbagai macam program untuk memenuhi rencana kepegawaian. Saya di sini akan membahas rekrutmen. Rekrutmen didefinisikan sebagai proses di mana organisasi mencari dan menarik individu untuk mengisi lowongan pekerjaan. Proses rekrutmen dilakukan organisasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menarik karyawan potensial. 1. Metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan.
tetapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman seleksi. Dalam hal ini tidak berpedoman kepada job specification dan job description dari jabatan yang akan diisi. Metode ini bukan metode seleksi. Dalam prosesnya, unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan, penampilan dan keadaan fisik, keturunan pelamar dan bersangkutan, tulisan pelamar. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi beserta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Seleksi ilmiah hendaknya dilaksanakan dengan cara-cara berikut, yaitu metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi pada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan karyawan, berdasarkan pada analisis pekerjaan dan ilmu sosial lainnya. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses analisis dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Sebuah perusahaan dengan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan guna penempatan pegawai. Konsep dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia meliputi 3 hal, yaitu permintaan sumber daya manusia, penawaran sumber daya manusia, serta pelamalan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia untuk menentukan jumlah dari mutu sumber daya manusia pada berbagai pekerjaan dalam pencapaian tugas organisasi dan mengurangi ketidakpastian akan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang. Analisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia berisi tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja di masa yang akan datang, di mana analisis permintaan akan menentukan penempatan tenaga kerja di dalam organisasi, sedangkan analisis penawaran akan menganalisis ketersediaan ketenaga kerjaan. Saran. Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebaiknya dengan adanya sumber daya manusia yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi sumber daya manusia harus sejalan dengan visi misi perusahaan dan perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan secara tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.